Halo Sobat Muda, kembali lagi di YouTube channel Inti Muda Indonesia dalam sesi I Am Formation. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar channel ini dapat berkembang. Nah, di video kali ini kita mengundang bintang tamu yang tak kalah spesialnya dari bintang tamu sebelum-sebelumnya. Dia akan menceritakan kisah hidupnya sebagai perempuan dengan HIV. Yuk langsung aja. Nah, ini dia bintang tamu kita. Halo Kak. Hai. Coba dong Kak, perkenalan dulu. Oke, halo Sobat Muda. Perkenalkan, nama saya Nining Ivana. Saya perempuan dengan HIV yang sudah hidup selama kurang lebih ya bisa dikatakan 15 tahun. Saat ini aktivitas saya sebagai koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia DKI Jakarta. Nah, kita ada beberapa pertanyaan. Nanti kalau kakak mau jawab ya syukur, kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa ya Kak. Langsung aja pertanyaannya. Aku mau nanya nih Kak, sejak kapan kakak tahu status kakak positif HIV dan bagaimana perasaan kakak? Pertama kali tahu status HIV itu saya di bulan Desember tahun 2004. 2004 ya, kebetulan sekali saat saya tahu status HIV saya, Indonesia saat itu ada musibah besar, bencana besar bertepatan dengan tsunami di Aceh. Tanggal 26 saya baru mengetahui status HIV saya. Terus waktu kakak tahu status kakak HIV, bagaimana sih perasaan kakak? Karena pas bertepatan dengan musibah bencana tsunami, saya nggak berpikir macam-macam. Saya cuma berpikir saat itu orang meninggal dimanapun gitu. Buktinya yang tsunami aja dia sedang tidur, kan kejadian pagi kan kalau nggak salah. Jadi saya ngerasa saya dikasih tahu kondisi saya punya HIV, tapi kondisi saya masih sehat. Jadi sedih pasti, takut pasti, apalagi tahun 2004 tuh masih kondisinya tidak seperti saat ini. Tahun 2020 beda sekali, sangat berbeda gitu, minim informasi. Jadi saya hanya kekhawatiran bagaimana saya menjalankan hidup selanjutnya tidak menyusahkan orang lain. Itu saja sih yang lebih banyak dipikirkan. Next ya Kak, apa yang kakak takutin pada saat itu dan apakah hal itu mengganggu kesehatan mental kakak? Ya, hal yang paling sangat saya takutin saat itu keluarga saya tahu kondisi saya yang sebenarnya, dan saya saat itu kan masih remaja ya, usia sekitar 20 atau 21 tahun. Seumuran aku sekarang berarti? Iya. Saat itu saya juga belum mapan secara ekonomi dan masih tinggal bersama keluarga gitu. Saya takut keluarga saya mengetahui dan saya diusir, dan ya bisa dikatakan tidak diakui lagi lah dari bagian keluarga tersebut. Itu hal yang paling menakutkan saat itu gitu. Karena orang tua saya dan keluarga saya sendiri pun bukan dari keluarga yang secara informasi itu terpapar dengan baik gitu. Hal itu mengganggu kesehatan mental kakak nggak sih? Mengganggu pasti, karena umur 21 belum gimana ya, bisa dikatakan saya waktu itu masih sangat remaja, belum menikah. Jadi saya banyak hal yang dipikirkan, apakah saya bisa dapat hidup seperti orang lain sama gitu, menikah, memiliki keluarga, memiliki anak. Jadi banyak hal-hal yang yang dipikirkan tuh, sama nggak ya, saya bisa nggak ya gitu. Yang akhirnya banyak bengong. Kadang-kadang saya juga harus memikirkan ini bagaimana lagi nih selanjutnya gitu, kayak gitu. Dan itu kalau bisa dikatakan mengganggu mental banget. Mengganggu itu? Ya, walaupun saat itu saya masih kondisinya sehat gitu, nggak sakit ya. Tapi tetap ketakutan itu. Iya, orang juga nggak akan tahu gitu, nggak akan tahu kalau saya juga ada HIV gitu, dan memperburuk ternyata dengan kondisi saya yang makin
setiap hari sedih, depresi, bisa dikatakan saya juga mulai sedikit menutup diri dari orang-orang lain gitu, supaya saya tidak ditanya hal-hal yang ada perubahan di tubuh saya gitu. Dan itu pun pelan-pelan ternyata membuat saya makin menutup informasi dari luar gitu, dan memperburuk keadaan. Apakah keluarga kakak itu tahu pada saat itu, dan bagaimana respon mereka? Keluarga belum tahu sampai saya 6 bulan ke depan itu. Saya sangat menutup rapat dari keluarga inti, sama sekali nggak ada yang tahu, baik itu mama, papa, kakak gitu ya, yang keluarga inti saya nggak ada yang tahu. Dan hanya satu orang yang tahu saat itu dia pasangan saya, pacar saat itu. Dia saja yang saya kasih tahu, dan dia juga yang saat itu juga kami tes berdua, karena saya disarankan oleh dokter kalau kamu punya pasangan, dibawa ke pasangannya dites gitu. Ternyata pasangan saya negatif, saya yang positif hasilnya. Ya 6 bulan lah saya menutup status HIV saya dari keluarga. Respon mereka bagaimana setelah mengetahui gitu? Respon kaget lah, pasti kaget. nggak percaya, karena sebenarnya situasinya pada saat keluarga tahu itu tidak direncanakan gitu. Kenapa nggak direncanakan? Saat tahun 2005 saya kan udah masuk 6 bulan, berarti itu kan Desember saya 2005. Obat HIV atau antiretroviral yang saat ini saya minum, dulu kemasannya tuh ada kata-kata di labelnya tuh ada untuk HIV gitu. Pengobatan untuk HIV. Jadi orang kalau tidak merobek label itu bisa tahu obat itu obat apa. Berarti gara-gara obat itu orang tua tahu. Iya, gara-gara kakak saya mintain tolong. Saya juga lupa. Kakak saya mintain tolong. Tolong dong liatin nama obatnya apa, karena saya ketinggalan di satu acara, saya mau minum obat gitu. Dan teman saya mau membantu meminjamkan supaya saya tidak telat obat. Kakak saya kaget, lu HIV? Kok tahu dari mana gitu. Jadi dari situ mulai yang ini parah nih, sampai rumah pulang. Ternyata sampai di rumah responnya pertama, mama kan ada mama di situ. Mama nggak banyak tanya, cuman menanyakan bener atau tidak. Kakak saya di atas saya juga duduk di situ, dia cuma ngeliatin. Yang ada kami nangis semuanya, sedih karena kondisinya kenapa saya harus seperti itu gitu. Tapi tidak ada tuh respon yang saya diusir. Jadi aku pikir tuh aku diusir sama keluarga. Ternyata enggak sama sekali, malah mereka terima saya tuh seperti anaknya gitu. Mau gimana pun juga itu anak saya. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin karena keluarga masih minim informasi, jadi ada beberapa tindakan yang dianggap saya tuh menularkan gitu ke orang lain. Contohnya kayak saya nggak boleh gendong keponakan saya, tapi kalau untuk makan, tempat tinggal, tidur, toilet itu masih tetap bersama gitu. Mereka nggak takut gitu, cuman anak-anak. Tapi berjalannya waktu, keluarga saya tahu bagaimana cara penularannya, dan mama saya juga tahu. Ya udah, sekarang saya malah bisa gendong keponakan yang baru lahir gitu. Karena emang penularan itu kan nggak secara langsung gitu kan? Iya, nggak semudah itu juga kan. Saya maklum lah kenapa orang rumah saat itu melarang saya untuk tidak memegang anak kecil, karena mungkin informasi yang didapat oleh keluarga saya itu kan menular, kan anak-anak kayak gitu. Tapi setelah mereka tahu nggak melakukan itu lagi, jadi saya boleh untuk menggendong keponakan-keponakan. Pernah nggak sih kakak mendapatkan stigma atau diskriminasi dari lingkungan sekitar kakak, dan bagaimana sih, ceritain dong bagaimana itu kejadiannya gimana, dan bagaimana kakak menghadapi situasi tersebut? Sebenarnya sih saya bisa mengatakan itu salah satu tindakan stigma dan diskriminasi ya yang didapat. Tapi saya masih bisa ngadepin gitu. Pada tahun 2008 saya sudah mulai berani
mengungkapkan saya tuh siapa di media cetak, media elektronik kayak gitu. Kalau saya tuh perempuan dengan HIV, tujuannya adalah untuk memberikan semangat buat teman-teman dengan HIV yang baru mengetahui status di tahun 2008 tersebut. Nah, ternyata karena saya tampil di televisi swasta, orang-orang di sekitar rumah saya tuh melihat kan, dan saya memang belum memberikan edukasi ke lingkungan sekitar. Ada beberapa hal-hal yang berubah setelah saya melakukan kegiatan tersebut. Contohnya beberapa tetangga saya tuh kayak agak sedikit menjauh pada saat saya mulai untuk bersosialisasi gitu, ngobrol dengan mereka. Tapi nggak nunjukin secara kata-kata sih, cuman dari gestur tubuhnya atau pergi ninggalin. Terus ada beberapa teman-teman sekolah saya, jadi teman SMP gitu. Mereka juga nonton itu dan mereka langsung menanyakan kabar itu benar nggak sih? Tapi bukan ke saya langsung, tapi nanyainnya ke teman-temannya lagi. Benar nggak sih itu kemarin gue ngeliat si Nining di TV, benar nggak? Terus ada satu orang yang saya bisa katakan itu sahabat saya lagi SMP ya, teman dekat banget. Tapi setelah saya tampil di televisi dan melihat saya adalah orang dengan HIV, dia tuh langsung ketakutan gitu, langsung aku nggak mau main lagi, aku nggak mau ketemu lagi sama dia kayak gitu. Padahal yang ngomongnya sahabat. ya itulah, kita nggak pernah tahu ya gitu. Terus yang saya lakukan pada saat itu, situasinya seperti itu, ya saya sih diam, tapi melawannya dengan cara saya memberikan informasi yang betul gitu. Betul. Ya, saya mulai ternyata lingkungan saya itu masih banyak sekali yang belum paham tentang penularan HIV. Jadi saat itu saya mulai bawa tuh lembar balik atau KIA, buku-buku informasi, bisa saya kasih ke teman-teman dekat rumah saya, dan saya juga kasih itu. Kebetulan daerah tempat saya tinggal itu lumayan banyak orang-orang yang beresiko tertular HIV, mulai dari pengguna narkoba suntik, dan teman-teman yang bekerja sebagai pekerja seks pun ada di situ. Jadi saya mulai membagikan brosur-brosur gitu ya kan. Tapi berjalannya waktu sekarang 2010 malah mereka menanya gitu. Jadi saya kayak pusat informasi gitu. Jadi nanya, dan ada beberapa orang kan gang-gang kecil ya tempat saya tinggal. Saya tanya tuh kayaknya nih suaminya pecandu narkoba, istrinya menunjukkan gejala-gejala yang mulai dia sakit-sakitan gitu ya. Tapi pada saat dia berobat, dia nggak tahu tuh kenapa gitu. Selalu aja seperti itu. Terus saya beranikan nanya sama dia, kamu pernah nggak tes HIV? Iya mbak, emang kenapa? Jadi ada beberapa orang yang di tempat tinggal saya tuh saya sarankan untuk tes HIV dan hasilnya HIV positif, dan sampai hari ini mereka hidup sehat. Mereka diberitahu tepat waktu, dan kalau mereka nggak tes, mereka nggak akan tahu, dan juga mereka nggak bisa hitungan apa mencegah lebih parah lagi gitu kan. Iya, karena pasangannya, suami-suami itu sudah meninggal gitu. Jadi saya merasa saya punya panggilan untuk membantu orang tersebut, bagaimana caranya dia tahu status HIV-nya gitu. Nah, tantangan terbesar kakak sebagai perempuan dengan HIV positif itu gimana sih kak? Tantangan terbesar itu? Pertama, perempuan yang hidup di Indonesia itu sudah perempuan pasti tanpa HIV saja banyak hal yang dilabelkan tidak menyenangkan gitu. Maksudnya ya contohnya salah satu, saya pun salah satu perempuan yang mungkin beberapa orang menganggap lu cewek gitu, nggak bisa hal-hal yang baik itu diumumkan gitu. Dan yang berat lagi adalah saya perempuan, saya pecandu, saya HIV positif. Tantangan terberatnya ya udah nih orang salah pendosa gitu. Udah paket komplit. Iya. Jadi nggak ada masa depannya, dianggap sebelah mata, dianggap salah satu orang yang merusak image di lingkungan tersebut, di keluarga tersebut gitu. Karena ada beberapa kakak saya juga yang masih agak sedikit malu tentang kondisi saya gitu. Tapi itu
itu juga memang terjadi sama beberapa teman-teman saya yang bergabung di IP. Dia perempuan dan dia pun HIV positif, nggak gampang menjalankan hari-harinya gitu. Dia harus menutupi status HIV-nya. Kalau saya kan sudah tidak di situ posisinya, saya sudah berani. Nah, perempuan dengan HIV yang hidup di Indonesia, tantangannya pertama, yang pasti orang tuh nggak akan ngelihat gitu, nggak akan pernah ngelihat apakah dia tertular dari HIV-nya dari mana. Tapi kalau pada saat dia HIV, ya udah labelnya cuma satu, ini cewek nggak bener nih. Padahal teman-teman saya, dia tertular dari pasangannya, dari suami sahnya gitu, dan dia tidak pernah melakukan hubungan seks dengan siapapun pada saat dia sebelum menikah hanya dengan suaminya, tapi masih dibilang perempuan nggak benar gitu. Apa ya namanya ya, kalau orang tetangga kan kadang itu orang lain maksudnya ngomongnya apa kita positif HIV tapi mungkin ada yang lain mungkin hubungan sama yang lain. Iya. Jadi dulu saya tuh sempat ya waktu saya sudah berani mengungkapkan status HIV-nya, terus mantan pacar saya di dekat rumah saya tuh kan nggak jauh ya, tetanggaan, kakaknya itu langsung nyeletuk gitu loh, untung lo nggak jadi sama dia, coba kalau jadi sama dia udah sakit-sakitan, terus udah gitu pecandu, nggak ada masa depannya, ntar lo jadi punya anak kayak mana gitu, penyakitan. Jadi kok rendah banget ya dilihatnya gitu. Kan ya dia boleh lihat lah, maksudnya saya masih tetap sehat, saya masih bisa produktif gitu. Bahkan adiknya yang mantan pacar saya itu sekarang ada di lapas di penjara. Ya ampun. Ya kan kita nggak tahu ya kan. Itu kenapa bisa di lapas? Karena ya jualan narkoba. Malah bandarnya ya. Iya, itu udah hal yang lain. Jadi maksudnya saya gitu, pada saat laki-laki melakukan hal yang bisa dikatakan kriminal, dia menjual sesuatu barang yang dilarang oleh undang-undang, tapi dianggap hal yang biasa aja. Tapi saya perempuan, saya pengguna narkoba, saya HIV positif, dan saya tidak merugikan orang di sekeliling saya saat itu, karena saya merugikan diri saya aja dan uang tabungan saya. Tapi saya masih dianggap perempuan nakal. Bagaimana sih tanggapan kakaknya tentang hal yang lagi booming sekarang ini, yang apa namanya ARV itu langka gitu? Ya. Memang ada di beberapa daerah ya yang saya dengar ceritanya langsung dari teman-teman yang di daerah yang dia dapat ARV cuma 2 hari, 3 hari gitu. Terus ada juga yang obatnya itu nggak ada sama sekali, akhirnya diganti dengan obat yang ada aja gitu. Sedih sih, miris gitu. Sedangkan kalau yang saya tahu, Indonesia itu salah satu negara juga yang sudah mensepakati dengan program dunia 90-90, yang artinya Indonesia sepakat 90% orang dengan HIV itu harus minum ARV. Bagaimana kita mencapai target itu kalau kondisi ketersediaan ARV yang ada di Indonesia aja nggak stabil gitu. Mungkin saya tinggal di Jakarta, salah satu yang beruntung, dan ARV saya di Jakarta pun masih tersedia. Tapi bagaimana teman-teman saya yang di luar? Walaupun di Jakarta pun ada temuan yang ARV-nya yang biasanya dia minumnya 1 hari sekali, karena nggak tersedia diganti dengan yang lepasan, tapi isinya sama gitu. Tapi pada saat saya tanya sama teman saya yang seperti itu, emang bedanya apa sih gitu? Dia mengeluhkan, aduh mbak, itu gue lebih mabok kondisinya gitu, nggak nyaman, kembali lagi gitu, mual-mualnya, pusing-pusingnya. Padahal dia sudah minum obat itu hampir 7-8 tahunan. Udah lama. Iya. Tapi pada saat diganti yang satuan, kondisinya ada efek yang baru. Kalau saya kan dari awal minum sampai hari ini saya minum, saya masih minum ARV yang sangat tersedia di Jakarta ya. Di daerah lain pun ada beberapa yang tersedia. Saya udah viral. Jadi saya nggak merasakan kekosongan itu, kelangkaan itu di sini. Tapi mendengar teman-teman saya minum obat harus ada yang beli ya, karena nggak ada, tapi dia harus pakai minum obat, mau nggak mau dia caranya bagaimana dapat obat itu gitu. Ini yang cerita yang baru saya dengar tadi malam, itu ARV udah nggak ada sama sekali Sama sekali kosong katanya.
saya tanya itu akhirnya mereka minumnya bagaimana? Ya udah mereka minum clotrimazole sama obat herbal supaya kekebalan tubuhnya baik. Kebayang nggak sih, saya langsung mikir ini serius nggak sih gitu, yakin nggak sih kondisinya seperti itu, karena saya tidak di sana, tapi kita selalu komunikasi bagaimana situasi ini supaya tidak berkepanjangan. Sedangkan kita tahu ARV itu harus patuh, harus tepat waktu, harus selalu dirutin diminum. Nah kalau misalnya kondisinya entar minum, entar enggak, bagaimana nanti hasil ke tubuhnya? Pasti ada resiko. Memang tidak hari itu sih, tapi apakah itu bukan salah satu mempercepat seseorang untuk gagal terapi? Itu saja sih. Kita sampai di akhir pertanyaan. Ya. Oke. Kita udah ngobrol panjang lebar. Kakak tolong dong kasih pesan-pesan dan semangat buat para perempuan-perempuan di luar sana pejuang HIV di Indonesia, biar mereka itu tetap semangat menjalani hidup mereka dan tidak putus asa. Buat perempuan yang di luar sana yang sudah mengetahui status HIV-nya, nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah bersedih hati, nggak usah berkecil hati. Ya ini sudah terjadi gitu. Maksudnya saya tidak bisa juga menyamakan kondisi saya dengan teman-teman di luar sana sama dengan saya, tapi setidaknya ada satu hal yang sama di antara kita sama-sama punya virus HIV. Berdamailah dengan virus tersebut. Sudah tidak perlu lagi mencari lagi dapat dari mana ya saya ini virus, karena semakin kita menanyakan virus ini dari mana, dari siapa, kapan saya kena, itu tidak akan pernah terjawab dan makin terpuruk dan habislah energinya. Yuk, saya banyak kenal, saya banyak belajar dari perempuan-perempuan HIV yang saat ini di Indonesia sudah mulai hidupnya keren banget, bisa dikatakan role model saya pun gitu ngelihatnya harus bisa seperti dia atau mungkin bisa sejajar seperti dia, itu udah kayak satu target gitu. Kita masih bisa produktif, kita masih bisa punya anak kok. Kenapa? Anak kita juga masih bisa lahir negatif, karena IPI sendiri adalah salah satu jaringan nasional di Indonesia yang dimana anggotanya 90% orang dengan HIV perempuannya dan 10% perempuan yang berdampak dengan HIV. Di kami terutama anggota-anggota yang bergabung dengan IPI itu selalu diberikan edukasi terkait dengan bagaimana caranya hidup sehat dengan HIV, mandiri secara kesehatan, bahkan sekarang kita mulai memikirkan mandiri secara ekonomi. Pokoknya buat perempuan dengan HIV yang di luar sana, yuk kita sama-sama lawan stigma diskriminasi ini dengan kerja nyata, kerja yang sebenarnya. Maksudnya kita perempuan dengan HIV yang bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita bisa kok lebih keren dari yang sebelumnya, bahkan kita bisa membantu teman-teman yang tidak HIV untuk tetap HIV-nya negatif. Nah, itulah pembahasan kita pada sesi kali ini. Terima kasih Kak Nining udah hadir di YouTube channel kita, dan terima kasih banyak sudah menceritakan kisah hidupnya yang inspiratif. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Saya Hanam. Saya Nining. Bye.